Halo semuanya, apa kabar? Eh, Sebelumnya terima kasih teman-teman sudah mau menonton video kali ini. Sebelumnya perkenalin, gua Frankie. Mungkin teman-teman eh, hanya familiar dengan video-video yang sudah saya post atau foto yang saya post. Mungkin teman-teman juga udah kenal saya. Eh, Latar belakang saya adalah di bidang psikologi. Saya saat ini bekerja di salah satu perusahaan retail di salah satu kota di Indonesia. Saya tidak perlu sebutkan, pastinya teman-teman sudah tahu. Saya sudah punya pengalaman di bidang human resource, itu memang tidak terlalu lama dibanding senior-senior saya yang terlebih dahulu. Saya baru sekitaran 7 tahun bergelut dengan bidang human resource. Memang juga punya pengalaman dibanding di bidang pekerjaan yang lain. Oke, tapi kali ini saya sedikit pengen bahas beberapa hal yang berurusan dengan jurusan yang kamu ambil hari-hari ini. Ya, karena jurusan yang kamu ambil pada saat kamu menentukan kuliah, yang menentukan jenjang karir apa yang akan kamu ambil. Mungkin hari-hari ini teman-teman yang lulus SMA, SMK lagi bingung, mungkin sudah sementara lagi pemilihan penjurusan, atau mungkin sementara lagi mengikuti tahap seleksi untuk masuk dalam kampus. Tapi tahukah teman-teman bahwa ketika teman-teman salah memilih jurusan itu akan berdampak negatif? Dampak negatifnya apa sih pada saat teman-teman salah memilih jurusan? Saya ada salah satu kondisi di mana yang saya sampaikan kali ini adalah apa yang sudah saya lewati atau pengalaman-pengalaman saya tentunya. Jadi bukan berdasarkan apa yang saya kuasai atau apa yang menurut saya itu seperti itu, tapi lebih ke apa yang sudah saya hadapi hari-hari ini. Karena saya sudah ketemu dengan orang-orang atau sudah ketemu dengan pelamar-pelamar di luar sana yang membuat saya banyak belajar tentang hal tersebut. Mulai dari banyak banget di luar sana yang tahu, yang ya teman-teman tahu sendiri bahwa dia pendidikannya A, ya, tapi tahu nggak kalau dia melamar di bidang B yang jujur jauh berbeda. Saya agak sedikit riskan ketika menyebutkan nama jurusan karena jangan sampai ini menimbulkan persepsi nggak benar. Padahal sebenarnya ini maksudnya tujuan untuk share pada teman-teman. This is bukan soal jurusannya, tapi ini berbicara tentang jangan salah pilih. Ya, oke. Share aja kepada teman-teman bahwa selama kurang lebih 7 tahun saya bergelut di bidang human resource, saya ketemu dengan banyak macam pelamar, karakter pelamar dengan jenjang pendidikan yang berbeda-beda, mulai dari pendidikan yang paling bawah sampai yang paling tinggi pun saya pernah ketemu, dengan tujuan, dengan jabatan yang berbeda-beda. Tapi simpelnya adalah lebih dari 30%-an lah ya, saya nggak punya data yang valid karena saya nggak punya rekapan yang jelas, tapi dari hasil pengamatan yang saya buat ada lebih dari 30% di luar sana yang melamar tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dia ambil selama 4 tahun atau kurang lebih 3 tahun, 4 tahun di bangku perkuliahan. Why? Kenapa? Saya nggak tahu. Dan saya tahu pasti alasannya paling pertama adalah untuk kebutuhan. Ya pasti, karena dia bekerja pasti untuk kebutuhan. Tapi karena kebutuhan menuntut dia untuk bekerja, dia akhirnya tidak bisa bekerja di disiplin ilmu yang dia inginkan. Nggak ada masalah mungkin bagi teman-teman yang di luar sana yang mungkin bisa menyesuaikan dengan disiplin ilmu yang baru, dengan cara kerja yang baru. Karena di dunia kerja mereka bilang kita bisa pelajarin kok, kita bisa di training kok, kita bisa tahu kok. Tapi bukankah itu lebih sulit ya ketika teman-teman sudah belajar selama 4 tahun di jurusan A, tapi ketika teman-teman bekerja teman-teman dituntut belajar lagi. Ya, kalau diibaratkan teman-teman udah belajar, teman-teman belajar lagi, dan pada saat teman-teman belajar lagi, teman-teman nggak bisa ambil nih apa yang ada di teman-teman pelajari selama 4 tahun, bukannya itu mubazir.
bukannya itu nggak ada gunanya. Terus ngapain dong kita selama 4 tahun bersusah payah untuk belajar di kuliah dan kita nggak bisa pakai karena kita nggak memilih untuk berada di jalur itu gitu. Ngapain dong kita selama 4 tahun kita mencoba untuk, ya, saya akan coba untuk bertahan, saya coba akan lulus, saya akan susah payah dengan nyari dosen, susah payah untuk mengumpulkan tugas dengan harapan saya akan jadi A. Tapi fakta di lapangan, karena tuntutan yang berbeda, karena perubahan zaman yang berbeda, karena kondisi yang kita rencanakan tidak sesuai, kadang kala B. Akhirnya muncul orang bilang kayak gini, ya nggak apa-apa lah ya, rezeki Tuhan ada di sini. Ya saya tahu Tuhan menyediakan rezeki masing-masing orang di porsinya masing-masing. Tapi rezeki yang akan Tuhan kasih ketika kita mau berusaha, ketika kita mau produktif. Bayangin aja ketika teman-teman berada di bagian A, pendidikannya di bagian A, dan teman-teman di situ juga di bagian A, saya jamin itu akan lebih produktif. Kenapa produktif? Karena teman-teman udah mempersiapkan bekal. Dan ketika teman-teman mempersiapkan bekal yang cukup, ketika ada di sini halangan, teman-teman bisa jadikan bekal itu sebagai salah satu andalan teman-teman untuk hadapi masalah. Tapi yang terjadi adalah banyak banget yang harus out of the box, lari dari jalurnya. Karena apa? Karena tidak memperhitungkan dengan awal nantinya setelah kamu lulus kuliah kamu ngapain, setelah kamu lulus kuliah kamu mau ngapain. Dan ketika kamu udah nentuin target, please tolong sesuai dengan target tersebut. Memang realisasi di depan kita nggak akan pernah tahu, tapi setidaknya kita udah tahu apa yang kita lakuin, dan setidaknya kita tahu apa yang akan kita usahain, dan setidaknya kita tahu kalau kita akan di situ tantangannya apa, supaya dari awal, dari saat ini kita sudah bisa menjaga yang namanya resiko. Ya kalau teman-teman yang ngambil S1 dengan tujuannya untuk dapat gelar, ya pilihlah gelar yang bisa dimasuk di mana aja secara umum dengan mudah. Jangan ambil gelar-gelar yang, ya jujur aja sih, kalau di bidang ini emang bisa diterima, kalau di bidang ini bisa diterima, ya nggak menjamin gitu teman-teman. Jadi tolong jangan salah pilih jurusan. Itu salah satu. Pertama adalah berhubungan dengan karir apa yang akan teman-teman hadapi nanti. Yang kedua, teman-teman akan lebih kesulitan sih. Mungkin ini sempat di-share banyak orang bahwa ketika teman-teman tidak passion, tidak sesuai dengan karakter teman-teman dengan jurusan yang teman-teman pilih, itu akan berpengaruh pada diri teman-teman juga. Karena teman-teman akan kesusahan dong pada saat teman-teman akan menyelesaikan tugas ataupun materi yang akan diberikan, karena teman-teman kok nggak feel dong, nggak ngerasa nyatu dengan ilmu yang teman-teman sementara pelajari. Walaupun teman-teman oke, saya bisa kok, saya fun kok, saya nyaman kok. Ya kalau Anda nyaman, buktikan bahwa Anda akan tetap bisa jalanin bidang studi itu sampai selesai tanpa ngeluh. Itu aja sih. Dan yang ketiga, berurusan tadi tentang jenjang karir. Yang kedua berbicara tentang prestasi, mungkin kesulitan kita belajar. Dan yang ketiga adalah kan urusan sama psikologi teman-teman. Kenapa urusan sama psikologi, dan jurusan apa sih sangkut pautnya, apa sih hubungannya? Ya pasti ada hubungannya, karena apa yang teman-teman pelajari adalah yang membentuk teman-teman. Ketika teman-teman datang ke kampus hanya sekedar formalitas, hanya sekedar absen, yang penting tunjuk muka, tidak mau nimbrung di dalam, tidak mau belajar di dalam, yang terjadi adalah itu juga akan teman-teman lakukan ketika bekerja. Ya saya pasti teman-teman datang bekerja hanya untuk absen, hanya untuk melihat dan sebagainya. Itu akan terbawa. Kenapa terbawa? Karena itu udah terbentuk selama 4 tahun coy. Selama 4 tahun bro, krisis dan sebagainya. Karena selama 4 tahun itu bukan apa ya, bisa dibilang bukan waktu yang singkat. Dan 4 tahun bisa membentuk siapa aja. Ya, 4 tahun bisa membentuk siapa aja. Bisa membentuk seorang profesor, bisa membentuk seorang insinyur, bisa membentuk seorang peneliti, dan juga bisa membentuk pengangguran. Ya, pengangguran. Pilihan ada di Anda. Mau menganggur pada saat kamu selesai kuliah nanti,
atau mau selesai dapat pekerjaan. Kita nggak tahu rezeki orang, kita nggak tahu apa yang menjadi jalannya Tuhan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita mau berusaha untuk tetap berada di koridornya Tuhan. Ya, Tuhan minta kita berusaha, bukan hanya berserah. Tuhan kita mau untuk berpikir apa yang bisa kita lakukan. Kita bisa ngandalin Tuhan untuk melakukan banyak hal. Tapi kalau kita tidak mau untuk melakukannya, kita nggak bisa buat apa-apa. Mulailah berpikir saat ini. Teman-teman mau ambil jurusan apa? Itu adalah pilihan teman-teman. Tapi jangan sampai jurusan Anda malah membuat orang lain di luar sana kesusahan. Atau jangan sampai karena pilihan Anda, pilihan yang Anda ikutin hanya karena keinginan A, B, C, D, E, G, akhirnya teman-teman menyusahkan diri teman-teman sendiri di masa yang akan datang. Sekian dari saya dan sampai jumpa.